Yang kami muliakan, tentu saja kita ingin berbagi kegembiraan. Kalau Bapak Ibu belum tahu atau belum merasakan, rasanya wajib bagi kami memberitahu kepada Bapak Ibu semua agar ada kegembiraan. Karena selama ini selalu yang kita dengar adalah kesewenang-wenangan, kezaliman. Sekarang yuk dengar berita baik. Mau Bu? Kita dengar berita baik. Apa korelasinya dengan akidah? Apa hubungannya dengan pembahasan kajian akhir zaman? Dan apa dampaknya bagi kita? Tentu ini akan berdampak. Yakni saya akan membahas satu negeri yang disebut dalam peta sejarah Islam dengan sebutan negeri Khurasan. Negeri Khurasan sangat terkenal dalam literatur hadis Nabi SAW. Yang disebut Khurasan itu, pertama, Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, India adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Kyrgyzstan adalah Khurasan, Tajikistan adalah Khurasan, Turkmenistan adalah Khurasan, Uzbekistan adalah Khurasan. Negeri yang ada tantangannya ini seluruhnya adalah Khurasan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal nanti akan muncul dari sebuah kota di Khurasan, dan nama kota itu adalah Isbahan atau Asbahan. Dan ternyata sekarang terbuka oleh kita pengetahuan bahwa kota Asbahan itu cuma satu di Khurasan, dan dia adalah bekas ibu kota Iran, Isbahan. Kalau sekarang ibu kota Iran adalah Teheran, dulu adalah Isbahan atau Asbahan. Dari sana Dajjal nanti akan muncul. Ada pula Rasulullah menyebutkan bahwa saat sahabat meminta agar Nabi mendoakan Irak, Nabi mengatakan tidak. Dari sana akan banyak muncul fitnah-fitnah di akhir zaman. Irak juga Khurasan. Ibarat Allah yang kami muliakan, lalu yang mana yang membawa kabar gembira? Yang membawa kabar gembira adalah Khurasan yang punya ciri khas penduduknya. Nabi menyebutkan ciri khas penduduknya. Pertama, mereka adalah orang-orang yang terdidik dalam agama, dan mereka orang-orang memiliki akhlak seperti akhlak para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang hatinya kuat sekuat gunung. Bila mereka sudah bertekad, tidak ada yang bisa merubah tekad mereka. Bila mereka sudah berjanji akan memindahkan gunung kepada tempat yang lain, pasti mereka lakukan, saking kuatnya hati mereka. Penduduk ini, kata Rasulullah SAW, penduduk negeri ini, mereka bertubuh kurus-kurus dan tinggi-tinggi. Pakaian mereka seperti ini dan begini. Mereka mengenakan sorban hitam-hitam. Mereka senantiasa berperang dan tidak pernah dikalahkan. Mereka di hadis yang lain selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Dari sanalah nanti muncul bendera-bendera hitam. Saat bendera itu sudah muncul, maka bendera itu tidak akan pernah berhenti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sampai bendera itu ditancapkan di Ilya, pertanda Baitul Maqdis sudah mereka bebaskan. Maka ibarat Allah yang dimuliakan, siapa sih penduduk yang punya ciri khas ini? Tegas saja kita jawab dan cepat saja kita jawab, dia adalah Afghanistan. Ini ya, dia adalah Afghanistan. Secara mazhab mereka memegang mazhab Hanafi. Secara akidah mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Maturidiyah. Secara akhlak mereka memiliki akhlak ahli sufi. Ya. Ini paling ideal wahai Bapak Ibu. Akhlaknya akhlak ahli sufi, ibadahnya ibadah
mereka memegang tariqah Naqsyabandiyah, tetapi wala bara mereka adalah akidahnya para sahabat, akhlak mereka akhlaknya para sahabat. Singkatnya, pada 2 hari sebelum Agustusan kita 17, mereka tanggal 15 ya, 15 Agustus resmi ibu kota Kabul mereka masuki tanpa perang, dan mereka langsung mengumumkan bahwa kami menjamin semua yang pernah bermasalah di negeri ini dimaafkan, amnesti umum. Orang-orang dalam penjara yang ternyata banyak di kalangan para ulama, para mujahid, rakyat jelata yang difitnah, dilepaskan seluruhnya. Singkatnya, hanya dalam 1 bulan mereka telah merubah wajah Afghanistan menjadi wajah yang berbeda. Hari ini Bapak mau tahu, Ibu mau tahu apa yang berubah sekarang di Afghanistan? Apa yang mereka umumkan jadi kenyataan. Kami menjamin keamanan dan kedamaian. Sekarang tidak pernah didengar satu kali saja oleh rakyat Afghanistan, oleh televisi Afghanistan, oleh radio-radio televisi Afghanistan, oleh koran-koran Afghanistan, adanya satu saja maling, ada satu saja perampok, penculik, ada orang-orang yang menipu, ada orang yang membegal, merampok, membunuh. Tidak didengar lagi sekarang. Sopir-sopir berkata, biasanya kami dikompas, dipalak oleh polisi Afghanistan yang selama ini bekerja. Asal kami lalu lalang, mereka stop, minta duit. Di perbatasan mereka stop, harus kami anggarkan uang tertentu buat isi saku mereka. Sekarang kami keluar masuk dalam keadaan aman, damai, tidak pernah dimintai apa-apa. Masjid-masjid, salat 5 waktunya sekarang seperti salat Jumat. Masjid-masjid, Allah, dinding-dinding kota, tembok-tembok, semua pamflet-pamflet yang dulu banyak wanita-wanita dipajang sekarang sudah berganti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu saja cita-cita mereka, menegakkan syariat Islam secara kafah dan sempurna, mengembalikan kepada manusia hak-hak hidup mereka. Perubahan yang fantastis ini membuat geram Amerika yang selama ini berjuang keras, dan inilah peperangan terlama bagi Amerika dalam sepanjang sejarah hidup mereka. 20 tahun lamanya perang dan kalah memalukan. Sebelumnya Uni Soviet di bawah Gorbachev, lalu dilanjutkan oleh Boris Yeltsin, tumbang dua-duanya dan hancur berkeping-keping berhadapan dengan pasukan santri ini. Taliban itu artinya pasukan para santri. Mereka adalah para penuntut ilmu yang belajar di negeri-negeri jiran. Ketika mereka pulang, mereka dapati beberapa wanita muslimah ditangkap dan dirampok oleh segerombolan penculik, dan mereka akan menjual perempuan, dan mereka akan melakukan peronggolan, dan ini menyebabkan para santri di bawah Mullah Umar tidak rela, maka mereka pun memburu wanita-wanita muslimah yang ditangkap dan diculik tersebut. Singkatnya, terjadilah pertengkaran, lalu pertempuran, dan dibebaskan. Jumlah mereka tidak banyak, 30-an orang saja. Sejak itu mereka mengambil simpati banyak hati rakyat. Satu persatu warga dan masyarakat bergabung, para penuntut ilmu bergabung, maka jadilah mereka kekuatan milisi yang mulai disegani. Lalu komunis Afghanistan mencoba untuk menguasai Afghanistan, dihapus oleh mereka karena mereka tidak menerima akidah komunis, akidah sosialis. Kemudian Uni Soviet masuk, dihabisi oleh mereka. Inggris masuk, dilawan oleh mereka. Pada akhirnya Amerika masuk, ditolong oleh NATO. Militer Eropa bersatu seluruhnya bergabung dengan Amerika, dan habis-habisan perang di Afghanistan, tumbang seluruhnya, keluar dalam keadaan memalukan dari Afghanistan.